Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelpon Pon. Kali ini kita akan melakukan random reading ya. Jadi ngikut kartunya mau ngajak ngobrol tentang apaan, itu yang akan kita bahas. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu. Uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, dalam jumlah yang terus bertambah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, ada apa nih ya? Kondisi kalian semua. Wah, ada talisman. Wow, oke. Talisman itu tahu ya? Wide open, oke, ada sesuatu yang terbuka lebar, sebuah kesempatan biasanya ya, terbuka lebar. Wah, ini gimana nih? Ceritanya magic. Keluarnya magic stream. Magic stream itu kucuran magic yang begitu deras. Talisman itu semacam jimat ya, tapi begini. Mungkin teman-teman merasa kayak, waduh, berarti itu syirik dong bunda. Berarti itu black gitu ya, atau dark magic. Enggak juga. Tidak semua jimat atau tidak semua talisman itu dark magic. Ya, memang ada yang magic kayak misalnya keris, isinya apa, atau misalnya kadang ada nemu benda-benda bertuah gitu ya, atau ada kristal yang ada penghuninya, itu juga ada ya. Ada, bunda dulu pernah dikasih sama orang, dan kalau dia hilang dia balik sendiri. Serem deh. Habis itu bunda suruh ngilangin sama orang, ya udah habis itu hilang. Nah itu berarti itu adalah jimat. Nah kalau talisman itu sebetulnya fungsinya adalah untuk kayak speaker gitu ya. Speaker itu ya memperkeras. Jadi anchornya atau sumbernya tetap diri kita sendiri. Artinya apa? Misalnya dikasih kayak gini ya. Ini bunda punya beberapa talisman. Ini contoh. Bunda kasih ini dulu, jelasan dulu. Talisman. Ya ada simbol-simbol di dunia ini yang punya makna, dan ini adalah tembaga. Ya, teman-teman kalau misalnya ini bagus untuk kesehatan, ditaruh di tempat minum atau bagaimana, atau misalnya di satu rumah yang mohon maaf banyak penghuninya bukan manusia ya, makhluk-makhluk yang lain, entitas lah, dikasih yang semacam ini ya. Ini macam-macam sih bentuknya, ada macam-macam. Ini kalau misalnya punya musuh kayak gini, ada simbol-simbol yang memang sudah disepakati di dunia, di semesta bahkan ya. Ini nggak ada isi kayak semacam jin atau apa. Ini bener-bener kawat biasa yang kemudian kita lilitkan simbol begini ya. Nah, kenapa simbol-simbol ini bekerja? Karena ya memang ada simbol-simbol yang udah dikenal oleh semesta. Makanya kadang-kadang sebuah doa, sebuah mantra ya, itu berhasil ya. Misalnya berhasil untuk, misalnya mau doa apa, pakai doa khusus, doa tertentu. Nah, itu sebetulnya adalah talisman. Kenapa? Ini berfungsi untuk memperkuat ya. Jadi misalnya kamu memang pengen sembuh gitu ya, diberi ini, kesembuhannya cepat datang. Itu misalnya talisman seperti itu. Nah, ini sepertinya mungkin undangan ya, karena di sini dengan menggunakan talisman kamu punya banyak kesempatan terbuka. Ya, ada magic stream, ada hal-hal yang ajaib itu turun atau datang. Nah, sekarang kita akan cari tahu kenapa kok talisman, kesempatan terbuka, magic stream, kenapa
terbuka dalam kondisi seperti ini ya. Kenapa ini muncul gitu loh. Oke, Bunda cari tahu dulu untuk situasi percintaan kamu ya. Ada yang bertanya, Bunda itu syirik nggak? Gini, kalau kita pakai yang kayak magic yang dark ya, kayak jin atau apa, ya itu pasti dosa. Karena itu memang ada perjanjiannya ya, sama mereka tuh ada perjanjiannya. Tapi kalau ini enggak ya. Kenapa? Ini sama aja sebetulnya, ini juga berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kayak gini-gini tuh sebenarnya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ibaratnya kayak ginilah. Biasanya pakai ekspedisi apa, ini kamu pakai ekspedisi yang bagus gitu loh. Mempercepat. Fungsinya begitu. Kalau misalnya memang Tuhan itu nggak berkehendak atau semesta nggak berkehendak, ya nggak bisa tetepan. Ya, tetap nggak bisa. Tapi ini kayak mempercepat atau melindungi, bisa macam-macam fungsinya ya. Kurang lebih seperti itu. Bunda cek dulu untuk situasi percintaan kamu bagaimana sih? Kenapa ini bisa muncul? Ada kecemburuan di sini. Oke, ya, mulai terbaca. A loving gaze, sebuah pesona. Sebuah pesona, longing and desire. Oke. Iya. Ini kenapa muncul seperti ini? Mungkin beberapa dari kamu memang udah pakai sesuatu. Pakai sesuatu itu sekali lagi belum tentu dark. Ya memang ada yang dark. Tapi ada yang enggak. Misalnya yang enggak tuh gimana? Ritual puasa Anggoro Kasih. Itu enggak ada magic-magic kan, wong itu puasa kok ya. Puasa ibadah gitu ya. Hari-hari tertentu ya memang di semesta memang ada dikenal gitu-gitu ya. Yang sudah dipercaya akhirnya ya bisa berhasil beneran. Atau misalnya apa ya, kayak misalnya, nah Bunda kasih contoh. Misalnya kayak batu-batu ya. Batu-batu itu kan ada kristal-kristal begini, ada fungsinya masing-masing nih. Misalnya kayak sitrin. Sitrin ini untuk kekayaan, misalnya seperti itu ya. Sitrin untuk kekayaan. Nah, itu kan ada fungsi-fungsi khususnya. Ya, ini nggak ada kayak magic-magic, nggak ada jin-jinan, nggak ada apa-apa seperti itu. Nah, kali ini itu lebih berfungsi kepada menambah pesona kamu. Mungkin beberapa kamu udah pakai. Nah, kalau misalnya beberapa dari kamu belum pakai, nah ini rival kamu atau kompetitor kamu, ini mereka pada pakai atau kamu sedang berada di dalam lingkungan yang orang tuh rata-rata pada pakai kayak beginian, gitu loh. Nah, jadi ibaratnya orang-orang pada pakai mesin turbo, sementara kamu masih pakai mesin biasa, otomatis kamu ketinggalan. Dan akhirnya apa? Keberuntungan atau cinta jatuhnya ke orang lain. Kalau misalnya kamu sedang berada dalam situasi cinta segitiga, maka si dia juga mungkin akan lebih kesengsem terhadap orang lain. Di sini ada jealousy, kecemburuan ya. A loving gaze, pada sebetulnya kamu punya pesona yang indah. Ya, nggak apa-apa sih ya, memang butuh ini aja. Ibaratnya begini ya, kamu sudah cantik, kamu sudah ganteng, cuma masih kotor aja gitu loh. Nah, talisman-talisman itu tadi, atau ritual, ataupun kayak tadi yang semacam tadi Bunda kasih, puasa Anggoro Kasih, atau misalnya puasa Pati Geni, atau apa, puasa-puasa semacam itu bagus ya. Itu nggak dosa, karena itu ibaratnya kayak tirakat kita kepada Yang Maha Kuasa ya. Atau sujud, atau apa, macam-macam. Orang punya ritualnya itu macam-macam sendiri-sendiri. Atau misalnya dibacakan Mahaba ya. Mahaba, kalau misalnya kamu sedang pengen seseorang itu teringat sama kamu dibacain Mahaba, nah itu bisa banget. Itu nggak dosa sayang ya. Nggak dosa, itu sebuah upaya gitu loh ya. Oke. Sekarang dengan kondisi kayak gini, Bunda mau lihat energi kamu sama energi kompetitor kamu. Ya, bisa jadi ini adalah sebuah cinta segitiga, kamu dengan yang lainnya ya. Kita lihat dulu pesonanya bagaimana. Oke, Bunda pakai kartu yang sama aja ya.
Bunda pakai kartu yang sama untuk membaca dua orang sekaligus. Energi kamu dan energi saingan kamu. Energi kamu dan energi saingan kamu. Oke, Bunda mau buka dulu untuk saingan kamu terlebih dahulu ya. Oke, ada Five of Wands. Ada The Sun. Ada Six of Cups. Oh, oke. Ya, pantesan ya. Balik terus. Seven of Swords. Pada berantem loh ini. Wow, The Tower ya. Sementara, energi kamu. Ada Four of Cups. Ya, kelihatan ya. Two of Pentacles. Four of Wands. Eight of Pentacles. Wow, the Devil. Ya. Gimana sih? Ya, jadi gini. Ini perbandingan ya. Sebenarnya kompetitor kamu atau saingan kamu dengan pasangan kamu ya, ini siapapun lah pasangan kamunya ya. Nanti Bunda akan buka untuk inisial dan orangnya ya. Energinya dia. Nanti Bunda akan buka habis ini. Saingan kamu dengan pasangan kamu itu sebetulnya sering ribut, sering berantem, dan hubungan mereka tuh sebetulnya udah acak adul, kacau balau, gak karu-karuan. Intinya udah berantakan sebetulnya ya. Tapi pasangan kamu ini balik terus ke dia, balik terus ke dia. Ya pasti karena ada sesuatu ya, ada lelaku atau ada ritual, atau mungkin dia melakukan putar giling atau apa macam-macam ya. Hari gini Bunda nggak apalah satu-satu, banyak banget ya. Intinya dia melakukan sesuatu, punya something ya, yang membuat pasangan kamu itu balik ke dia terus-menerus. Sementara dari kamunya, pasangan kamu ini udah ogah-ogahan sama kamu ya. Pasangan kamu ini udah ogah-ogahan ya sama kamu secara perasaan. Secara perasaan dia lebih berat kepada saingan kamu sih. Memang di sini. Padahal sebenarnya ya, sama kamu tuh lebih cocok, lebih harmonis, intinya lebih nggak ada masalah sebetulnya ya. Lebih cocok, lebih sreg, lebih minim pertengkaran. Sementara dengan saingan kamu sebetulnya mereka itu tadi sebetulnya nggak cocok dan banyak sekali konflik, banyak pertengkaran, tapi dia balik terus ke sana. Kayak kepikiran terus malah nggak bisa lupa gitu. Sementara dengan kamu yang sebetulnya lebih harmonis, lebih cocok, malah dia tidak ada perasaan. Ya, di situ gitu loh. Ya, terus kenapa dia masih stay sama kamu, masih bertahan sama kamu? Ini ada faktor finansial sih. Mungkin dia masih punya ketergantungan finansial sama kamu, urusan finansial yang belum selesai, atau bahkan memang ini masih di sini ada The Devil yang menggambarkan dia masih punya niat-niat yang tidak baik sama kamu. Bisa macam-macam, manipulasi, mungkin dia memang mau body kamu, tubuh kamu, mungkin memang ada urusan apalah, intinya dia masih ada maunya yang itu bukan tulus. Aneh sih ya, ini sebuah keanehan yang sebetulnya terjadi gitu loh. Kenapa dengan orang yang dia berantem terus tidak cocok, kenapa justru kayak gitu tadi ya, kenapa malah justru Oke, sekarang kita akan lihat energi pasangan kamu. Energi dia sendiri sedang bagaimana sebetulnya kondisinya ya. Dan siapa nanti yang akhirnya dia akan pilih. Ya, pasangan kamu ini dia sendiri sebetulnya adalah tipikal orang yang banyak
menyimpan rahasia. Artinya apa? Artinya cerita dia tentang saingan kamu kepada kamu itu jangan dipercaya 100%. Enggak benar-benar seperti itu. Begitu pula ketika dia cerita tentang kamu kepada saingan kamu, ya. Itu pun juga dia banyak menutup-nutupi gitu loh, banyak menutup-nutupi segala sesuatunya. Oke. Sekarang Bunda mau lihat ya. Nanti ujung-ujungnya dia akan berakhir dengan siapa? Apakah dia akan berakhir dengan saingan kamu, atau berakhir dengan kamu, atau malah justru tidak berakhir dengan kedua-duanya? Atau berakhir dengan kedua-duanya juga bisa ya. Kan bisa ya, orang kadang-kadang tidak mau melepaskan keduanya seperti itu. Kita akan lihat ya, ini di sini Bunda memakai kartu pamungkas. Kalau kartu ini udah keluar nggak bisa dibantah lagi. Dengan saingan kamu dan dengan kamu, kepada siapa dia akan berakhir? Oke. Pasangan kamu ini tidak bisa mengambil keputusan ya. Ketika misalnya dia ditanting itu apa ya? Dituntut atau dimintain ketegasan. Oke, kamu milih siapa? Milih aku atau dia? Dia nggak bisa. Begitu pula kalau misalnya ditanyain sama yang sana ya, saingan kamu nanya, dia juga nggak bisa milih. Benar-benar tidak bisa memilih. Dan akhirnya apa? Ya, dua-duanya akan digantung begitu saja. Ya, sekarang kita akan lihat ya dari sisi kamunya atau saingan kamu. Karena memang karena pasangan kamu nggak bisa memutuskan ya, otomatis yang harus memutuskan ya either kamu atau saingan kamu itu. Kita lihat endingnya. Oh, oke. Wow. Lucu nih, endingnya lucu. Ya, pasangan kamu memang dia sangat-sangat nggak bisa ya. Dia tidak bisa memutuskan, dia juga bingung gitu ya, tidak bisa berpikir dengan jernih. Jadi ya memang ya itu tadi ya, karena semuanya serba cloudy atau semuanya serba berawan, jadi dia pun tidak bisa memutuskan dengan bijaksana. Nah, sekarang tinggal kalian berdua nih ya. Saingan kamu atau kamunya gimana? Nah, ternyata apa yang terjadi pada saingan kamu? Ini saingan kamunya yang pada akhirnya membuang dia, membuang pasangan kamu. Ya, akhirnya seperti itu. Entah mungkin capek atau bagaimana, karena mereka sendiri kan sebetulnya banyak berantem. Banyak bertengkar, banyak berantem. Dan bisa saja dia menemukan kenyamanan pada orang lain. Dia akhirnya jengkel sendiri, marah sendiri, sebel sendiri, bosan sendiri sama pasangan kamu. Pasangan kamu ditendang deh. Tuing, dadah bye-bye. Dan otomatis ketika pasangan kamu ditendang, dia datang kepada kamu dan kebetulan kamu masih berhati terbuka untuk menerima dia. Jadi endingnya ya memang pasangan kamu ini akan datang untuk melanjutkan kehidupan bersama-sama dengan kamu. Oke, jadi kurang lebih begitu gambarannya. Ya. Karena memang gimana pun juga orang tuh kalau misalnya udah punya talisman, punya apa ya, ya magic lah ya, entah magic, entah mungkin kayak pakai parfum pelet, parfum aura atau apalah segala macam, itu ya susah gitu loh, susah, makanya dia nggak bisa memutuskan dan akhirnya ini berakhir dengan cara ketika si saingan kamu ini memang udah ngebuang dia, nah barulah end up story. Terus kira-kira kapan? Pengen tahu dong ya. Nah, ini mungkin agak lama ya. Kira-kira kapan? Kira-kira kapan ini si saingan kamu ini bakal nendang dia? Kira-kira kapan? Ya, biasanya lama sih, nunggu sampai habis manis dulu. Manis-manisnya pasangan kamu sampai disesep sampai habis gitu ya, baru dia akan ini. Ada bulan April lah di sini. Wow. Ya. Ada bulan April, September, Desember. Ini
Ini dalam satu siklus tahun ini. Dalam satu siklus tahun ini tuh artinya apa? Ya antara itu April, September, Desember. Berarti tahun ini yang nyisa apa? September, Desember tahun ini. Atau April tahun depannya lagi. Ya, ini kurang lebih akan, ini nggak lama-lama. Ya, sebentar. Nggak lama. Ini cepet mah. Nggak lama-lama. Ini sebentar banget ya. Karena memang ya mereka banyak konflik. Orang udah banyak konflik tuh udah pusing aja gitu bawaannya. Congratulations then, ya selamat karena ternyata ya apapun gitu yang dilakukan ya oleh saingan kamu, pasangan kamu tetap kembali kepada kamu. Semesta mengaturnya demikian. Oke. Nah, sekarang Bunda akan cocokkan kurang lebih readingan ini resonate buat kamu-kamu yang punya Sio atau zodiak apa saja. Salah satunya ya, bisa Sionya saja, bisa zodiaknya saja. Oke. Di sini ada zodiak Libra. Ada Aries. Ada Leo. Ada Sagittarius. Ada Scorpio. Oke, sudah 5 zodiak. Ada Cancer, sudah ada 6 zodiak. Ada Virgo. Ada Sio Ular. Sio Ular itu tahun kelahiran 657789 2001. Dan Aquarius. Oke, di sini ada 8 zodiak dan 1 Sio. Wow, banyak ini. Lumayan banyak ya berarti yang sedang mengalami situasi seperti ini. Ya, terlibat dalam cinta segitiga, sononya saingan kamu pakai something. Kita cocokin dulu ya. Ini adalah inisial kamu dan dia ya. Inisial kamu dan dia ini bisa nama lengkap, nama panggilan ataupun nama julukan. Ada Elu namanya, ada Esutra, ada V Vivo, ada Kakilo, ada U Ultra, ada Romeo. Untuk Kakilo energinya cukup kuat. Ada P Papa, ada J Jakarta, ada D Delta, ada Q Quebec, ada X Extra, ada H Hotel. Untuk H Hotel energi cukup kuat. Ada M Nona, ada M Mama. Untuk M Mama energi cukup kuat. Dan ada F Fanta. Well, kurang lebih ini ya kesayangan nama-nama kalian yang terciduk kali ini. Congratulations karena kesabaranmu di dalam situasi cinta segitiga ini akan berakhir di mana dia akan kembali kepada kepelukan kamu. Atau dia akan berakhir ke dalam pelukan kamu. Congratulations. Well, kalau misalnya ini resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan segala doa Bunda untukmu kesayangan. I love you. Bye-bye.